Jadi ya kita harus berantas orang-orang seperti ini, karena kalau tidak, siapapun yang akan dipilih pada 2024 akan terus mengarah kepada kehancuran. Dan Yusuf Kala, Anwar Abbas jangan memakai ini dengan cara-cara membodohi rakyat Indonesia. Yang gampang dibodohi itu ya memang dari kelas-kelas bawah semuanya mengarah kepada kehancuran Indonesia. Apalagi Anies. Apa yang dia buat? Jakarta saja morat-marit. Ya, dysfunction sebenarnya sudah kakek, tinggalkanlah bahwa interest pribadi untuk menghancurkan Indonesia dengan label-label agama. Yusuf Kala, kau itu seorang yang dari dulu sudah terbukti lah, sejak masih duduk di dalam HMI dan semua itu dipakai untuk menerobos, untuk merusak Indonesia. Reformasi, ya semuanya ini terbukti ya, masalah Ambon, Poso. Jadi ya kita harus berantas orang-orang seperti ini, karena kalau tidak, siapapun yang akan dipilih pada 2024 akan terus mengarah kepada kehancuran Indonesia. Apalagi Anies. Apa yang dia buat? Jakarta saja morat-marit. Yang dia lakukan itu hanya mengumpulkan uang-uang rakyat untuk memperkuat pemilihannya nanti, untuk memberikan nasi bungkus kepada rakyat yang memilih dia. Nah sekarang kan licik makainya, ya seakan-akan dia tidak terlibat. Yusuf Kala, semua ini mereka, kita tidak buta lagi. Baik itu dalam dunia politik, sosial, kita mengikuti perkembangan yang ada. Dan Yusuf Kala, Anwar Abbas jangan memakai ini dengan cara-cara membodohi rakyat Indonesia. Sekarang zaman keterbukaan, kita bisa untuk menyampaikan apa saja. Tapi yang penting kita tidak punya interest pribadi di dalamnya, ingin mencalonkan atau kita ingin dicalonkan. Tidak ada di luar daripada itu. Jadi kita murni. Jadi jangan dipakai cara-cara yang untuk membodohi rakyat. Dan kebanyakan rakyat Indonesia, ya maaf kata, yang gampang dibodohi itu ya memang dari kelas-kelas bawah semuanya dengan identitas agama. Soalnya susah negara kita ini. Kalau sudah bilang agama, sepertinya ya itulah yang ditakutin daripada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Jadi itu harus dirubah mindset dan paradigma daripada masyarakat kita. Jadi melalui channel yang ada dari Pak Pol, itu juga kita dapat memberikan pandangan-pandangan supaya masyarakat dan rakyat Indonesia itu harus menjadi orang-orang yang cerdas. Jangan seperti ya Refli Harun, ya malulah menggandeng profesor doktor, tapi menciplak itu ya YouTuber yang sudah tahu hoax diambil untuk muatan-muatan atau konten. Dari mana? Jadi susah memang kita. Orang Indonesia itu yang dituju itu gelar supaya status of simbolnya wah hebat. Kalau di Amerika itu kebanyakan PhD. Mereka malu memakai ya simbol-simbol gelar karena takut nanti dikala kita berdebat dengan kelas-kelas SMP kita nggak bisa menjawab mereka. Jadi lebih baik mereka sembunyikan supaya jangan sampai kita terkesan pakai title-nya kok tapi bodoh. Di Indonesia kan kebanyakan pakai profesor, doktor. Anies lihat dengan kata-kata onaninya selalu. Ya saya katakan onani di sini karena apa yang dia sampaikan itu hayalan kebanyakan. Sesuatu janji-janji yang seperti ya hebat, tidak melakukan sesuatu tapi menghayal. Seperti ya menghayal untuk bidadari 72. Itu cuma dihayal, itu tidak ada kenyataan. Jadi itu masturbasi. Dan orang tidak bodoh lagi. Rekayasa pemakaian kata, kosakata yang bodoh, kelebihan bayar. Makanya stupid orang-orang sekarang tuh SMP tahu itu bahwa ya kelebihan bayar itu adalah markup. Jangan dibodoh-bodohin lagi rakyat kita dan kita tuntut itu. Jadi di sini kaitan-kaitannya. Jadi dengan jargon-jargon agama, mereka ingin sebenarnya untuk mendapatkan posisi yang lebih hebat, menekan yang mereka nyatakan minoritas, dan kita makin terpuruk untuk tidak menyuarakan ini. Oleh sebab itu ya saya harapkan ya Pak Jokowi cerdaslah untuk menilai mana yang baik karena
tuntutan-tuntutan kita tidak ada yang sama sekali ingin menggulingkan pemerintahan, tapi memberi saran dan beri masukan supaya jangan agama ini dihilangkanlah. Nggak ada gunanya untuk agama dipakai. Justru ini membuat orang-orang untuk gampang untuk mengidentitas kita. Jikalau kita apply pekerjaan ini, saya alami zaman-zaman dulu sudah sekitar 50 tahun lalu. Tapi ya karena ya saya bergerak di dalam dunia mungkin politik pada waktu itu ya tidak dia banyak pengecualian. Tapi ini saya alami di mana mereka menghendaki supaya ya dari kartu penduduk itu ya sudah bisa kita artinya menilai sesuatu fungsi yang bisa diberikan kepada yang mereka inginkan atau kepada mereka yang tidak mereka inginkan. Jadi ini harus diberantas. Jadi kalau Departemen Agama dibubarkan, itu memang harus, tidak perlulah. Urusan haji ini kan ya urusan daripada kelompok mereka ya penganut umat yang bisa mengatur itu, tidak perlu dari agama. Demikian juga MUI. Apalah MUI? MUI ini kan ulama ya. Gus Dur sendiri sudah menyatakan bahwa ya tidak perlu ada MUI karena dari ulama semua itu sudah ada bagian-bagiannya, entah itu dari NU, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Jadi tidak perlu dibuat kekuatan untuk sebenarnya tandingan pemerintah. Sehingga dikala mereka memberikan suatu usulan, menangkap KC, wah pemerintah juga langsung ngelatah untuk melakukannya. Jadi sebenarnya kita itu yang mengatur ini orang-orang yang masuk di dalam jalur agama. Karena itulah ikon Indonesia yang dijual kemana-mana. The most highest Muslim population in the world. Ya jangan begitulah. Juallah sesuatu yang kita bisa mengembangkan suatu ini. Dengan tujuan banyaknya penduduk Muslim kalau ini untuk menekankan, kita justru jadi malu, Pak. Dan kita tidak pakai ini sebagai suatu kekuatan suatu bangsa yang berpenduduk. The fourth largest population in the world, Pak, setelah Amerika. Tapi apa yang kita lakukan? Apa yang sudah kita tunjukkan kepada dunia? Bahwa ya kita dapat memproduk sesuatu, inovasi yang kreatif dan bisa bersaing dengan dunia. Jadi ya maaf katalah, kita masih dalam kelas-kelas yang seperti Komchat kemarin yang dijelaskan oleh Pak Ponto. Semuanya ini kan tujuan-tujuan untuk membentuk sesuatu ya, bagaimana mendapatkan uang, bagaimana mensupport Pilpres 2024 dari semua kalangan. Jadi ya ini yang kita harus waspadai. Jadi ya ini saya sampaikan kembali di mana ya di belakang daripada pencalonan daripada Anies ini, di belakangnya Yusuf Kala. Dia memakai itu siapa itu Lauda Bashir. Untuk ya supaya namanya itu tidak ke depan, tapi siapa yang membiayai mereka itu. Dan dia adalah salah satu tim suksesnya Yusuf Kala waktu dia masuk dalam Pilpres. Jangan dikira sekarang itu kita tahu gerakan-gerakan politik di Indonesia, gerakan sosial dan gerakan ekonomi. Jangan sampai kita dibodohin terus. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.